Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya akan membahas mengenai materi yaitu aspek-aspek hasil belajar. Yang dimana kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama Astika, yang kedua ada Juhlina, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Fahrul. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Taksonomi tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Ada pengetahuan, yaitu pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Berikutnya, pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dan dari ingatan atau hafalan. Berikutnya yaitu penerapan. Kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Berikutnya analisis. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. Secara rinci, belum mengemukakan 3 jenis kemampuan analisis, yaitu yang pertama, menganalisis unsur, yang kedua, menganalisis hubungan, dan yang terakhir, menganalisis prinsip-prinsip organisasi. Berikutnya yang kelima, sintesis. Jenjang sintesis merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu, atau menggabungkannya bagian-bagian sehingga terjelma pola yang berkaitan secara logis, atau mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Berikutnya evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan, menyatakan pendapat, atau memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Adapun beberapa kategori ranah efektif sebagai hasil belajar yaitu yang pertama, penerimaan, yang dimana kepekaan seseorang dengan menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Berikutnya yaitu jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Berikutnya yaitu penilaian. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan, maka akan membawa kerugian atau penyesalan.
Berikutnya, organisasi mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Berikutnya, karakteristik atau nilai, yang dimana pembentukan pola hidup mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari, sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun contoh aspek efektif dalam penilaian pembelajaran. Secara teknis, penilaian ranah efektif dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angkat anonim, dan yang kedua pengamatan sistematis oleh guru terhadap efektif perlu lembar pengamatan. Adapun ranah efektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah efektif kemampuan yang diukur adalah yang pertama yaitu menerima atau memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengerahkan perhatian. Yang kedua, merespon, yaitu meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, serta mematuhi peraturan. Yang ketiga, menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai terhadap nilai. Dan yang terakhir, mengorganisasi, yaitu meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, serta mengorganisasi sistem suatu nilai. Materi yang berikutnya yaitu mengenai ranah psikomotorik. Pada ranah ini yang berkaitan dengan keterampilan atau skill maupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian ranah psikomotorik biasanya dilakukan dengan tes unjuk kerja atau tes perbuatan, yaitu praktek. Berikut ada beberapa aspek penilaian ranah psikomotorik. Aspek penilaian psikomotor terdiri dari yang pertama imitasi, yang mana pembentukan pola hidup mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari, sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Berikutnya ada manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kata kerja yang digunakan pada tingkat ini antara lain mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, mencampur, memilah, melatih, memperbaiki, membuat, menempatkan, mengidentifikasi, mengisi, memanipulasi, serta mereparasi. Ketiga yaitu presisi. Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan hampir sama dengan kata kerja pada tingkatan manipulasi, tetapi dengan kontrol yang lebih dan kesalahan yang lebih sedikit. Yang berikutnya, yang keempat, artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini adalah yaitu mengalihkan, mengemas, memutar, menarik, mendorong, memindahkan, mengirim, memproduksi, mengoperasikan, mencampur, membungkus, menggantikan, dan lain sebagainya. Contohnya, peserta didik disuruh untuk membuat herbarium. Berikutnya, naturalisasi, yaitu kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, apabila siswa tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah organel sel ke depan kelas. Sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat menggambar organel sel tersebut dengan bagus. Adapun tujuan dari aspek psikomotorik yakni siswa dapat menirukan atau mempraktekkan stimulus yang sudah kita berikan, dan juga siswa melakukan dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan hal yang kita ajarkan. Itulah cara siswa memanipulasi dengan cara mereka sendiri.
dan juga siswa dapat melakukan hal itu dengan tepat. Ketika siswa sudah dapat melakukan hal-hal di atas, siswa pasti dapat melakukan dan menguasai segala hal yang telah kita ajarkan, bahkan bisa jauh lebih baik dan juga dapat mengembangkan apa yang telah mereka pelajari. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.